Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulieta Sofia Pinarti Arifin Abidin dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Kampus Indralaya kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Konstitusi Indonesia. Pertama, saya akan membahas mengenai konstitusi dalam beberapa bahasa. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah Constitution, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyruutiyah. Kedua, saya akan membahas mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana sistem pemerintah diatur dan dijalankan. Dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam suatu penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga adalah peranan konstitusi. Pertama, konstitusi berperan dalam menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, konstitusi menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, konstitusi menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang keempat, konstitusi mengatur berbagai aspek mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan. Berdasarkan kekuasaannya, konstitusi dibagi menjadi 6, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau lembaga legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang atau lembaga eksekutif, yang ketiga kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif, keempat kekuasaan kepolisian, kelima kekuasaan kejaksaan, dan yang keenam kekuasaan memeriksa keuangan negara. Sedangkan berdasarkan wujudnya, konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis atau written constitution, contohnya seperti Undang-Undang Dasar, dan yang kedua konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution seperti adat kebiasaan. Beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu pertama UUD 1945 yang berlaku pada periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 2 Desember 1949. UUD 1945 ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh sebanyak 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat peraturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS, yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. UUD RIS ini berlaku pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. UUDS 1950 ini berlaku pada periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir, pada periode 5 Juni 1959 sampai sekarang, Konstitusi Indonesia kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau disebut dengan amandemen. Amandemen yang pertama pada tahun 1999 atau tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen ini membahas pada kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan, salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Kemudian amandemen yang kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen dilakukan dengan menambahkan aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen yang ketiga terjadi pada tanggal 10 November tahun 2001. Sejumlah perubahan besar dilakukan seperti bentuk negara, kedaulatan negara, aturan pemakzulan, hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen yang ketiga ini juga mengamanahkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan tidak lagi dilakukan oleh MPR. Dan amandemen yang keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Sejumlah perubahan antara lain pendidikan dan perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Pembahasan yang terakhir yaitu lembaga negara pasca amandemen.
Lembaga negara pasca amandemen terbagi menjadi 3, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif diantaranya yaitu MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.